Silakan dulu. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Mendengar warta gembira barusan ini, kita boleh bertanya begini, mengapa Yesus mengajar dengan perumpamaan? Terutama perumpamaan tentang penabur. Yesus tidak ada bahan lain selain harus bicara soal penabur. Yesus berbicara dengan cerita bagaimana keseharian seorang petani yang salah satu hal yang tidak lepas darinya adalah ketika habis membajak, tindakan pertama yang harus dia buat untuk mendatangkan benih itu bertumbuh adalah tabur. Menabur. Ketika ia menabur, yang paling pasti ada di pikirannya adalah semoga apa yang saya tabur, benih yang saya tabur ini bisa bertumbuh baik dan menghasilkan buah agar menambah kesejahteraan bagi hidup saya. Itu tidak ada orang yang bekerja untuk kesia-siaan. Orang bekerja dengan satu harapan atau idealisme agar kalau bisa ia mengalami kesuksesan. Seorang petani yang menabur tentu punya harapan idealisme untuk sukses melalui tumbuhnya tanaman atau bibit yang ia tabur sehingga bisa mendatangkan hasil yang baik. Kalau ada hasil, jelas sejahtera akan turun atas keluarga dan mereka yang barangkali kecipratan atau kebagian kalau memang ia mau memberi kepada keluarga dekat, tetangga dan sebagainya. Yesus melihat begitu profil pekerja seorang petani, maka ia mencoba untuk membahasakan proses pengajarannya dengan mengambil perumpamaan tentang seorang penabur. Yesus kan tahu bagaimana ia itu mengajar dari desa ke desa, dari kota ke kota. Ia bertemu dengan banyak orang yang punya profil yang berbeda. Jadi kadang kita lihat bahwa ada bibit yang jatuh di pinggir jalan, tanah berbatu, semak duri dan tanah yang baik. Dan kualitas tumbuhnya bibit-bibit itu di atas tanah atau di pinggir jalan, tanah berbatu dan duri, tanah yang baik, berbeda. Berbeda di antara itu. Yang paling baik adalah bibit yang jatuh pas di tanah yang baik. Pasti dia akan bertumbuh dan mendatangkan hasil yang baik bagi sang petani. Yang lain tidak, hanya sebentar aja langsung mati. Jadi Yesus dengan menyebut bahwa ada bibit yang jatuh di pinggir jalan, dia adalah mereka mengindikasikan karakter manusia. Ada karakter manusia pinggir jalan. Ada karakter manusia tanah berbatu. Ada karakter manusia semak duri. Dan ada karakter manusia tanah yang baik. Karakter manusia pinggir jalan adalah tipe orang yang mendengar sabda Tuhan, memahami ajaran-ajaran gereja secara baik, tetapi ia tidak mendalaminya baik sehingga dia tidak memahami karena tidak rendah hati untuk bertanya, tidak mendalaminya lebih baik, maka mati dengan sendirinya. Dia menjadi seorang yang beriman, tapi imannya itu, dangkal, tidak dalam. Sedangkan tipe manusia tanah berbatu adalah orang yang menerima firman, mengerti baik, tetapi tidak berakar, kurang lebih sama. Tidak berusaha untuk mengakarkannya firman itu, dalam kata lain bisa mewarnai seluruh hidupnya sehingga ia dapat menampilkan pribadi yang sungguh-sungguh dituntun, dibimbing oleh firman, maka lama-lama dia mati sendiri. Tidak berakar, akhirnya pantulannya adalah dangkal. Kemudian semak duri.
mungkin tumbuh baik, tipe manusia orang yang mengerti baik, tetapi begitu datang godaan dia tidak tahan. Menggadai iman karena godaan. Ini yang seringkali terjadi ketika orang dalam himpitan masalah dan terhimpit, tapi ia tidak sabar, ia tidak tahan, ia tidak mengandalkan Tuhan, maka datang godaan yang lebih kuat untuk bisa menyelamatkan dia, ya dia lepas ini, terus dia ambil yang ini. Tetapi ingat bahwa semua tawaran yang lepas dari bimbingan Tuhan pasti tidak usia panjang. Coba ya, orang yang misalnya mencari kekayaan dengan mengandalkan kekuatan-kekuatan yang gelap, sebentar aja turunannya juga akan hancur. Dia akan mengalami satu kekayaan, kejayaan hanya sebentar, tapi tidak akan kekal. Biasanya akan berimbas pada turunan. Turunannya akan berkelahi, kacau, bertentangan satu sama lain. Karena fondasi itu diletakkan di atas dasar yang tidak benar, tidak baik. Itu sejarah membuktikan. Saya tahu bagaimana ketika saya bekerja di pedalaman dan banyak orang memang mengandalkan kekuatan ini. Hancur. Saya berani omong karena saya membuktikan begitu. Jadi memang Yesus berbicara tentang tipe-tipe manusia seperti itu. Nah ini membuat kita untuk bertanya, kira-kira saya itu termasuk tipe yang model mana? Saya tipe mana? Bujur atau syukur kalau kita memang termasuk tipe manusia tanah yang baik. Tapi kalau memang kita ternyata masuk kategori pinggir jalan, manusia berbatu atau semak duri, itu bukan berarti bahwa kita jelek. Tetapi keutamaan kita itu terletak pada ketika kita memiliki kerendahan hati untuk mendalami, menggali, sehingga bertumbuh dalam firman Tuhan dan bertumbuh dalam hidup yang baik sehingga kita menjadi manusia yang memang walaupun jatuh bangun tetapi tetap yakin pada diri kita bahwa saya bisa seperti ini, tetapi karena saya punya keyakinan yang dalam, saya akan bangkit. Maka kita bisa bertanya bahwa realitas seperti ini, realitas tantangan menghadapi karakter 4 karakter ini, kita alami. Di mana saja selain diri kita sendiri, tetapi dalam skala yang paling kecil, skala mikro, misalnya kita di dalam keluarga. Anak-anak berapa yang ada itu tidak semua memiliki karakter tanah yang baik. Ada yang ada yang karakter pinggir jalan, ada yang punya karakter semak duri, ada yang karakter berbatu, tanah berbatu. Sehingga itu memang menjadi satu tantangan bagi kita untuk bagaimana bisa menciptakan menjadi misionaris dalam skala mikro ini untuk bisa menggarami anak-anak agar mereka menjadi karakter manusia yang tanah yang baik. Itu seringkali kita alami. Jadi Yesus yang mengalami tantangan hebat dalam karakter makro, misi yang makro, misi yang lebih luas, itu mengajarkan kita juga, mengajak kita untuk berpikir bagaimana misi kita di dalam skala yang paling kecil. Kita akan tetap berhadapan dengan orang-orang yang berkarakter ini, seperti ini. 3 karakter yang lain tadi. Itu tidak hanya dalam keluarga, tapi juga di lingkungan kerja. Karyawan yang kita miliki, beda-beda karakternya. Nah, sebagai orang yang misalnya mempunyai orang-orang yang bekerja dengan kita, bagaimana kita sebagai seorang misionaris dalam skala mikro itu berusaha untuk menumbuhkan hal yang baik agar orang-orang dengan karakter 3 karakter yang kurang bagus itu bisa bertumbuh menjadi manusia yang karakter tanah yang baik, memiliki karakter tanah yang baik. Dan dalam skala yang lebih besar itu adalah bahwa misi Kristus itu harus dibawa kemana-mana, diajarkan kemana-mana, seperti itu diemban oleh para misionaris. Entah itu misionaris di kota, misionaris di pedalaman, semua punya tantangan. Entah itu sebagai pastor paroki, misionaris yang pastor paroki di kota ini misalnya, jangan kira 4 karakter itu tidak dimiliki
oleh umat di dalam satu paroki itu dimiliki. Maka memang misi itu tetap menggeliat karena memang tipe manusia dengan karakter seperti itu. Ada yang ya begitu, maka banyak kali menghadapi masalah, nanti datang, Romo saya itu begini. Maka orang bilang seorang pewarta itu adalah manusia yang berluka, bukan terluka saja, tapi berluka, dia luka terus. Ya toh, setiap saat umat datang melalui pengakuan atau melalui apa saja, umat pasti mengeluh. Kalau saya tidak mau berluka, umat datang, saya lipat tangan dengan air mata dan dia menangis. Saya bilang, oh begitu, jadi gimana? Oh masalahnya begitu. Oke, sabar aja lah ya. Itu artinya gembala yang tidak mau berluka. Gembala yang cuek dengan umat. Persetan dengan kau di situ. Untuk apa ya kan? Tapi gembala yang punya hati, umat datang dengan air mata mengeluh, dia pasti bilang, oh, aduh kasihan, terus gimana? Ya Allah, aduh sayang ya. Oke, saya bawa dalam doa, sabar dan sebagainya. Itu gembala yang punya hati, melayani dengan hati, misionaris yang punya hati, sehingga dia memang harus menjadi pribadi yang siap untuk berluka. Kalau mau menjadi seorang yang ingin agar orang bertumbuh dalam firman Tuhan, bertumbuh dalam ajaran-ajaran iman, siap untuk menjadi pribadi yang berluka. Ya toh? Pribadi yang berluka, beda loh, terluka loh ya. Berluka artinya terus. Biar dia dilukai, dia tetap maju terus melayani Tuhan, siap untuk berluka. Pribadi yang berluka. Dan orang yang mau supaya tetap menjadi orang yang bernas di dalam pewartaannya, artinya orang yang ini mau supaya bertumbuh menjadi pribadi yang memiliki iman yang dalam, yang sabar, tabah, berkanjang, mesti rendah hati. Rendah hati untuk menjadi manusia tanah yang baik. Artinya apa? Kita semua kalau ukur-ukur diri, tidak semua kita menjadi manusia tanah baik loh. Karena apa? Tersandung dengan kelemahan-kelemahan kita. Karena kita nggak sabar loh. Karena kita, saya doa setengah mati, Tuhan tidak kabulkan. Biar aja, nantilah. Macam-macam lah reaksi kita terhadap itu. Dari kita semua rata-rata itu ya 3 tipe itu pasti. Tetapi bahwa kalau mau menjadi tipe tanah yang baik, tidak gampang. Itu perlu kerendahan hati untuk senantiasa minta agar Tuhan menyucikan pikiran kita. Maksudnya apa? Kalau bisa pikiran kita itu dijamah oleh Tuhan, supaya kita sungguh-sungguh menjadi berpikir seperti Tuhan. Berpikir seperti Tuhan artinya berpikir benar, baik, apa saja yang terhadap realitas hidup yang kita alami. Ya sudah, namanya memang hidup pasti ada tantangan. Sabar saja, pasti akan ada masalah solusinya. Itu orang yang berpikir baik. Tapi juga mohon supaya Tuhan menjamah perasaan kita, sehingga kita merasa seperti Tuhan, ya tidak mudah marah, iri, benci, dendam dan sebagainya. Tabah, sabar. Kemudian Tuhan menjamah perkataan kita, sehingga kita itu ya omong yang baiklah, jangan sampai kata kita menjadi pisau silat yang iris orang, atau menjadi pisau yang tikam orang, kata-kata yang yang melukai itu jauh lebih tajam daripada pedang. Dan Tuhan memohon kepada Tuhan agar menyucikan perbuatan-perbuatan kita, sehingga perbuatan kita sungguh berkenan pada sesama dan kepada Tuhan. Kerendahan hati membuat kita untuk bertumbuh seperti itu. Dengan demikian, maka idealisme kita untuk menjadi manusia yang karakter tanah baik itu perlahan-lahan bertumbuh sehingga ya kita bersyukur bahwa Tuhan terima kasih karena bimbingan-Mu, maka saya berkenan menjadi sarana rahmat-Mu untuk menyalurkan firman-Mu, kebaikan-Mu, cinta-Mu kepada sesama. Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, persoalan hidup yang muncul di dalam hidup kita, dalam keseharian hidup kita itu karena kita lebih banyak berakar dalam tipe manusia berbatu, semak duri, dan tipe manusia pinggir jalan. Persoalan-persoalan muncul karena itu. Kalau saya di Kalimantan seringkali saya bilang, kadang-kadang orang yang membuat masalah terlalu banyak itu adalah orang yang
pintarnya kira-kira. Pintar sekali enggak, bodoh sekali enggak, pas-pas. Itu saya biasa bilang bukan pintar pas-pas tapi pintar kira-kira. Nah, tipe-tipe orang yang kira-kira ini, iman kira-kira itu yang seringkali membuat masalah. Masalah banyak untuk dirinya, keluarga dan sesama. Maka kalau mau iman dalam, betul-betul harus dalam. Jangan iman kira-kira. Atau ya kalau saya pintar kira-kira, ya beriman kira-kira ini parah itu. Itu orang yang akan menimbulkan masalah dalam kehidupan bersama. Saya ketika di pedalaman, saya pikir, wah seperti minggu lalu ya saya cerita bahwa bagaimana saya capek datang. Yang dari jauh dengan perahu yang ya, jalannya seperti itu berjam-jam, bahkan berhari-hari. Kita datang misa, kita pikir misalnya di stasi itu katakan saja 7 kakak. Nanti kita datang misa hanya 3-4 orang. Betapa sedih hati. Sudah capek jalan ini datang. Tetapi ketika saya datang saya ngajar baik-baik ini. Mereka tangkap sungguh-sungguh. Mereka tangkap. Bulan depan, tahun depan saya datang. Hei ibu bapak masih mengerti? Gimana? Paham aja pastor. Oke coba bilang yang dulu saya ajar. Mereka ajar betul-betul. Jadi di situ saya pikir ternyata orang pedalaman ya. Mereka itu karena berpikir jarang sekali untuk dapat imam atau pewarta yang datang mengajarkan hal-hal seperti itu baik. Mereka begitu satu kali kita ngajar mereka tangkap benar. Dan kemudian ketika setahun atau beberapa bulan kita datang lagi tanya, mereka ingat. Dan mereka tekun berdoa. Kadang-kadang saya itu mau nangis kalau lihat mereka punya ketekunan itu. Malam-malam bawa obor, pakai itu bambu obor itu, datang berdoa dari rumah ke rumah. Wah itu enjoy. Dan saya bertahan karena pemandangan hidup umat seperti itu. Bukan karena mereka hidup dalam satu kemudahan atau kelimpahan. Tapi keterbatasan yang membuat saya melihat dari sisi seninya. Dan kemudian ketekunan umat itu membuat saya, Tuhan luar biasa. Engkau menggerakkan orang-orang sederhana untuk setia kepadamu dalam situasi hidup seperti ini. Nah ini yang membuat kadang-kadang saya tidak malas untuk kunjung mereka. Ini yang membuat saya tidak akan berpikir walaupun saya capek-capek sampai sana hanya 5-6 orang padahal mereka sebetulnya 30-an atau 40. Enggak penting. Tetapi bahwa mereka masih ada dan bisa mempertahankan realitas hidup seperti itu dan bertumbuh dalam iman. Ini yang membuat saya mencintai mereka dan saya tidak akan malas atau tidak akan urungkan niat saya saat saya harus torne mengunjungi mereka. Saya harus berpikir bahwa bagaimana sulitnya jalan kaki berhari-hari, tetapi semua pemandangan hidup mereka itu menjadi satu realitas rekreasi yang membuat saya cinta, sayang dengan mereka. Dan saya merasakan Tuhan terima kasih, Engkau pernah menghantar saya untuk mengalami situasi seperti ini, sehingga paling tidak ini membentuk saya untuk menjadi pewarta dengan karakter manusia tanah, sehingga saya bisa menghantar orang kepadamu. Itu yang kita tidak menjadi pewarta kira-kira, tapi pewarta yang sungguh-sungguh memiliki kesadaran untuk bertumbuh menjadi manusia pewarta dengan tipe tanah yang baik. Bapak Ibu saudara-saudari, kita berdoa semoga di zaman yang begitu complicated seperti ini, kita tetap menjadi pewarta dengan karakter tanah yang baik, mulai dari keluarga, lingkungan di mana kita ada, tempat kerja, dan lingkungan yang lebih luas. Amin.